Kawanan pencuri motor modus patah stang beraksi saat siang bolong di permukiman padat Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Video pencurian terekam kamera CCTV. Kamera CCTV merekam kawanan pencuri mematahkan stang motor di Kebun Bawang, Tanjung Priok. Berbekal rekaman CCTV, polisi menangkap kedua pelaku, BF 24 tahun, dan AS 22 tahun di rumah mereka di Koja dan Cilincing. Karena berusaha melarikan diri saat diminta menunjukkan penada hasil curian, polisi melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Tindakan tegas pemberantasan kejahatan jalanan juga dilakukan polisi kepada dua pelaku curanmor yang beraksi di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Aksi pelaku tergolong nekat dilakukan siang hari. Mengantongi identitas pelaku, polisi langsung menangkap kedua pelaku JF dan AS. Akibat kedua pelaku melawan saat dibekuk di wilayah Pasar Rebo, polisi harus melumpuhkannya dengan timah panas. Kedua pelaku sudah 6 kali beraksi di wilayah Jakarta Timur dan Bekasi. Akan pernah ragu-ragu demi menjaga keselamatan masyarakat dan petugas kami yang sedang melaksanakan tugas, kami akan melakukan tindakan tegas dan terukur kepada para pelaku begal yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Pemirsa, aksi begal dan kejahatan jalanan di Jakarta semakin meresahkan warga. Polda Metro Jaya akhirnya turun tangan dengan membentuk tim pemburu begal bersiaga 24 jam. Kembali ya, ini tolong dong yang melihat pecek berwarna putih gitu ya, ini terjadi pembegalan nih motor handicap. Maraknya aksi begal di ibu kota menjadi perhatian khusus Polda Metro Jaya. Dalam sejumlah kasus, pelaku tidak hanya merampas harta korban namun juga nekat melukai hingga membuat nyawa orang tak berdosa melayang. Sejumlah wilayah Jakarta kini hampir merata menjadi rawan kejahatan begal, mulai dari Jakarta Pusat di kawasan Jenderal Ahmad Yani hingga Jalan Perintis. Begitu juga di Jakarta Selatan, data kepolisian mencatat wilayah Kebayoran Baru, Gandaria tak luput dari intayan perampok nekat. Sejumlah wilayah di Jakarta Barat, Utara, hingga daerah perbatasan Jakarta menjadi sasaran pelaku. Untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, Polda Metro Jaya membentuk tim pemburu begal yang disebut akan beroperasi selama 24 jam penuh. Tim ini dikerahkan ke titik-titik rawan kejahatan, termasuk kawasan rawan pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga aksi jambret. Dan saya sudah perintahkan kepada jajaran polisian Polda Metro Jaya untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat, bahkan membahayakan jiwa petugas kepolisian. Diharapkan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain meningkatkan patroli, polisi juga meminta agar masyarakat aktif melaporkan aksi kejahatan yang mereka temui melalui call center 110. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dampak blokade Selat Hormuz. Kapal-kapal komersial dan tanker minyak menumpuk di Selat Hormuz. Iran memperketat kontrol dan mewajibkan izin dengan militer Iran untuk melewati selat tersebut. Iran menegaskan kedaulatannya atas Selat Hormuz dengan mewajibkan semua kapal komersial yang akan melintas untuk berkoordinasi langsung dengan Angkatan Laut IRGC. Iran melarang kapal yang memiliki keterikatan atau keterkaitan dengan Amerika Serikat dan sekutunya untuk melintas. Kapal-kapal dari negara tidak terlibat blokade ataupun negara sahabat seperti kapal Tiongkok, Jepang, Rusia, India, dan Pakistan diberi prioritas dan jalur aman untuk melintas. Situasi kian memanas ketika Amerika Serikat membuat blokade tandingan di Selat Hormuz. Meski begitu dilaporkan bahwa kapal tanker Iran berhasil melewati blokade Amerika Serikat. Setelah menutup Selat Hormuz, Iran ancam akan memutus kabel fiber optik di Selat Hormuz. Pemutusan kabel internet ini akan mengganggu perdagangan dan juga telekomunikasi di dunia.
Ancaman Iran memutus kabel internet bawah laut merupakan respons strategis dan tekanan terhadap Amerika Serikat dan para sekutunya. Iran juga dilaporkan akan menjadikan infrastruktur digital di Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan baru atau sebagai tawar-menawar ekonomi. Sedikitnya 7 kabel fiber optik internasional melintas di Selat Hormuz. Ini menjadi jalur pertukaran data sangat penting bagi Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Lebih dari 10 triliun dolar transaksi finansial global terjadi setiap hari melalui jalur ini. Dua kelas di SMA Negeri 7 Mataram ambruk, 5 siswa terluka. Peristiwa mencekam terekam di kamera siswa. Suasana histeris dan kepanikan siswa terjadi di SMA Negeri 7 Mataram. Terdengar suara sangat keras, sontak siswa bergegas menuju kedua ruang kelas yang roboh. Saat ambruknya kelas, sejumlah siswa ada di dalam kelas. Ambruknya kelas menyisakan pintu dan tembok, sementara seisi ruangan dengan atap genteng dan dinding hancur berantakan. Peristiwa ambruknya bangunan kelas disaksikan siswa dan guru. Kayu-kayu berjatuhan, sebagian siswa berusaha mencari tahu sejumlah teman mereka terjebak dalam reruntuhan. Hingga saat ini belum diketahui penyebab ambruknya bangunan kedua kelas. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan siap menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang menjadi korban insiden ambruknya bangunan 2 ruang kelas di SMA Negeri 7 Mataram. 4 siswa luka telah diperbolehkan pulang ke rumah, sementara 1 siswa masih menjalani observasi di rumah sakit. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal mengunjungi 1 siswa yang dirawat. Kami yang salah harusnya tidak terjadi karena jelasnya kalau kami perbaiki segera. Pemirsa, waspada bagi orang tua yang memberikan ponsel serta sepeda listrik bagi buah hatinya. Asik merekam bus telolet di atas sepeda listrik, seorang bocah menjadi korban penjamretan di Tangerang Selatan, Banten. Asyik merekam bus telolet yang melintas, seorang bocah malah jadi korban jambret ponsel di Jalan Pahlawan Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang mengenakan helm ojol tiba-tiba merampas ponsel korban yang tengah digunakan. Panik ponselnya dirampas, korban sempat mengejar pelaku namun sia-sia. Sementara sejumlah penumpang bus yang melihat kejadian ini hanya bisa berteriak serta menyalakan klakson untuk mengundang perhatian warga. Usai kejadian, bersama orang tuanya korban melapor ke polisi. Ada satu unit handphone merek Oppo, dan di dalam satu handphone ada voucher game sebesar 500.000. Polisi mengingatkan dan meminta orang tua untuk selalu mengawasi anaknya dengan tidak menggunakan ponsel serta menggunakan sepeda listrik di jalan raya. Saat ini polisi juga masih mengejar pelaku. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.